Bismillahirrahmanirrahim. Seri Pancasila Numerik. Pancasila Numerik Persatuan Indonesia. Terjemahan sila ketiga dalam model kaidah. Dalam perspektif filsafat kenegaraan, Pancasila tidak dapat dipahami semata-mata sebagai deretan asas yang berdiri secara terpisah, melainkan sebagai sebuah sistem nilai yang tersusun secara sinergis, strategis, teleologis, di mana setiap sila itu saling mengarahkan menuju tujuan bersama. Dalam struktur ini, sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, menempati kedudukan khas sebagai orientasi eksistensial bangsa, bukan sekedar kondisi sosiologis, melainkan sebagai tujuan dari seluruh dinamika bernegara. Tidak dilahirkan oleh homogenitas, melainkan dilahirkan oleh keragaman dan perbedaan suku, agama, serta budaya. Sekaligus hal ini menumbuhkan kesadaran rasa senasib sepenanggungan dan kehendak untuk senantiasa bersatu dalam satu kedaulatan. Sehingga persatuan itu menjadi berlabuhnya makna terdalam kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, sila ketiga disebut sebagai sila destinasi. Pancasila Numerik. Pancasila Numerik merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Trijono Priatmono, dimaksudkan sebagai upaya menerjemahkan dan menafsirkan sila-sila Pancasila ke dalam kaidah dan sistem nilai dari setiap silanya. Numerik di sini tidak dimaknai secara sempit sebagai angka matematis misalnya, melainkan numerik dimaknai sebagai pendekatan pengukuran rasional terhadap nilai. Adapun arsitektur numerik meliputi 1. Mindset dasar, 2. Logika yang selaras dengan kerja otak manusia, 3. Bersifat komputasional. Numerik menjadikan nilai-nilai Pancasila itu dapat dipetakan, diuji dan dievaluasi secara sistematis, terstruktur, dan terukur tanpa mereduksi makna etis dan filosofisnya. Sebagai terjemahan dan tafsir atas Pancasila, Pancasila Numerik itu disusun dari 3 aspek. 1. Aspek formal, ini terkait dengan norma hukum. 2. Aspek esensial, terkait dengan hikmat kebijaksanaan. Dan 3. Aspek potensial, terkait dengan rasa keadilan masyarakat. Maka dari itu, Pancasila Numerik berfungsi sebagai instrumen konseptual untuk menegaskan bahwa Pancasila itu bukan hanya sebagai atau bernilai sebagai nilai yang normatif, melainkan juga sebagai dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum positif di Indonesia yang dapat diuji secara objektif melalui praktek kehidupan sehari-hari yang terukur. Pancasila Numerik itu berfungsi sebagai instrumen konseptual untuk menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya berkedudukan sebagai nilai normatif, melainkan juga sebagai dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum positif di Indonesia yang dapat diuji secara objektif dan terukur melalui praktek kehidupan sehari-hari. Nantinya, setiap insan Indonesia yang memiliki sistem motorik yang otomatis Pancasila akan mampu mengindra dan mengembangkan Pancasila Numerik secara ekstrapolatif
ya, satu sama lain ya. Nah, dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksudkan oleh para founding fathers. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Terjemahan sila ketiga, Persatuan Indonesia dalam model kaidah. Kaidah. Bangsa Indonesia menyadari bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI telah dipilih bersama ya, menjadi sebuah negara yang utuh dan berdaulat, yang meliputi bekas wilayah tertentu Hindia Belanda terdahulu, beserta manusia yang menempati wilayah tersebut yang terdiri atas berbagai suku, adat istiadat, budaya lokal, ya, ras, bahasa, dan agama atau kepercayaan. Selanjutnya manusia sebagai rakyat NKRI disebut bangsa Indonesia. Nilai numerik bila sadar bernegara 10. 5. Bila tidak belajar sejarah dan budaya. 0. Bila tidak setia dengan konsensus nasional bangsa ya, ber-NKRI. B. Kaidah. Bangsa Indonesia menyadari bahwa kemerdekaan yang diperoleh dengan membentuk satu negara berdaulat NKRI ini diperoleh dari perjuangan manusia Indonesia bersama-sama sehingga memiliki perasaan senasib sepenanggungan untuk menjaga kedaulatan dan mengisi kemerdekaan. Nilai numerik 10 bila aktif mengisi kemerdekaan, 5 bila tidak belajar sejarah perjuangan, 0 bila berpecahan atau berkhianat. C. Kaidah. Oleh karena kemerdekaan itu diraih dari perjuangan bersama seluruh komponen penyusun bangsa, maka tidak dibenarkan ya, sebagai manusia Indonesia menganggap bahwa suku, ras, agama, atau kelompok tertentu lebih tinggi derajatnya dibanding yang lain. Nilai numerik 10 bila egaliter, 5 bila merasa rendah diri, 0 bila sombong, tidak toleran, atau khianat. Kaidah. Bangsa Indonesia tidak mengenal kasta. Semua komponen bangsa Indonesia berhak dan wajib untuk menjunjung tinggi dan menjaga martabat, kejayaan, nama baik, keutuhan, dan kedaulatan NKRI. Nilai numerik 10 bila egaliter patriotik, 5 bila rendah diri, 0 bila berkasta atau mencoreng NKRI. F. Kaidah. Negara melindungi adat istiadat, bahasa, dan budaya lokal demi terpeliharanya kearifan lokal ya, sepanjang tidak mengganggu kebersamaan dan kepentingan bersama sebagai bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Nilai numerik 10 bila berkearifan, 5 bila malas belajar budaya, 0 bila primordial ya, mengganggu kebersamaan. G. Kaidah. Dalam berkomunikasi, NKRI memiliki bahasa nasional dan bahasa resmi, yakni bahasa Indonesia. Nilai numerik 10 bila dapat berbahasa Indonesia, 0 bila tidak dapat berbahasa Indonesia. H. Kaidah. Dalam melindungi kedaulatan negara dan kemaslahatan umat manusia, maka bangsa dan negara Indonesia ikut memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia menyadari bahwa instabilitas dunia akan merugikan kepentingan Indonesia juga. Nilai numerik 10 ya, bila aktif, 5 bila tidak aktif, 0 bila tidak membela atau menjaga ketertiban dunia.
I. Dalam menjaga persatuan dan kebersamaan sebagai bangsa Indonesia, manusia Indonesia menempati kepentingan negara dan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Nilai numerik 10 bila berintegritas, 5 bila tidak bergaul, 0 bila egois atau tidak berintegritas. J. Kaidah negara Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pemerataan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola setinggi-tingginya bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara berkesinambungan. Nilai numerik 10 bila berprestasi, berilmu, berakhlak, 5 bila tidak belajar, 0 bila merusak alam, memonopoli, tidak berkonservasi, atau menggadai sumber daya alam Indonesia. Kaidah negara Indonesia memiliki perangkat pertahanan dan keamanan resmi sebagai Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. Perangkat ini bagaikan pagar negara, menjaga pertahanan eksternal dan internal. Perangkat ini harus netral dari berbagai bentuk partisan, hanya bervisi nasional dan menjaga ketertiban nasional. Nilai numerik 10 bila hanya setia kepada negara, netral, adil, kesatria, profesional. 0 bila partisan, melanggar hukum, khianat, sabotase, atau makar. Kaidah ini ditulis sebagai terjemahan Pancasila yang konstruktif dan memiliki nilai kebenaran yang universal. Diangkat dari karakter dan budaya luhur bangsa Indonesia untuk dapat menyandang fungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara bangsa bagi penduduk Indonesia, dan sebagai identitas bangsa dan negara Indonesia. Kolom numerik, nilai akhir semua sila adalah perkalian dari seluruh kaidah dibagi 10 pangkat, cacah kaidah minus 1 gitu, atau 10 kali minus 1. Nilai 0 adalah fatal, sehingga bila terdapat nilai 0, satu kaidah saja, tetap nilai totalnya 0. Contoh perhitungan kepancasilaisan dalam hal pembayaran pajak. Namun contoh ini merupakan contoh untuk keseluruhan, di mana keseluruhan sila itu sudah diberi penjelasan kaidahnya dan juga sudah ada angka atau muncul angka numeriknya gitu. Kaidah yang berkenaan dalam kasus ini, ini kasus pembayaran pajak, adalah sila pertama kaidah D, maka kaidah 1D. Demikian seterusnya gitu. Juga sila pertama kaidah E, dan seterusnya hingga sila kedua kaidah B, sila kedua kaidah C, dan seterusnya hingga sila ketiga kaidah E, sila ketiga kaidah I, dan seterusnya hingga sila keempat kaidah K, dan sila kelima kaidah A, kaidah C, kaidah E, dan kaidah K, untuk sila kelima. Nah, ini maksudnya adalah bahwa dalam kasus pembayaran pajak itu tidak semua kaidah dimasukkan, tetapi kaidah yang sekiranya berkaitan dengan topik atau tema pembayaran pajak. Keseluruhan cacah kaidah ada 16. Sehingga setelah nilai semua kaidah itu dikalikan, lalu hasil perkalian tersebut dibagi dengan 10 pangkat 16 min 1 untuk mendapatkan nilai
Pancasilais seseorang itu, ya, dengan angka sempurna 10, ya, ya. Bila nilainya 0, ya, maka seseorang itu dikatakan tidak Pancasilais, ya. Yang Pancasilais adalah dengan nilai 10, ya. Mestinya ya, ada pelanggaran hukum, ya, ketika atau bila nilai seseorang itu tidak dari hasil penilaian Pancasila numerik itu disimpulkan tidak Pancasilais. Nah, ini di kolom yang bawah ini ada kaidah dan nilai. Yang masing-masing kolom ada 1D, 1E, dan seterusnya, ya. Hingga 5K itu tadi dijelaskan sebagai kaidah yang terkait, ya, dengan permasalahan pembayaran pajak. Nah, sedemikian sehingga kemudian pada baris nilai ada 10, 10, 10, 10, 10, 10, ya, semuanya 10, ya. Sehingga hasil penilaian secara Pancasila numerik, ya, itu adalah 10 gitu. Nah, ini si Minah adalah seorang WNI yang belum dapat membayar pajak, ya. Kasusnya seperti itu, ya. Karena penghasilannya sangat rendah, ya. Nah, dan kemudian si Minah tadi mengisi, ya, kolom numerik tadi yang nilainya ada 10, kemudian ada 5 dan ada 0. Ini hasilnya pada kolom di atas atau tabel di atas itu kemudian disimpulkan, ya, karena hasilnya 10, maka Minah adalah seorang Pancasilais, ya, karena nilai akhir kaidahnya adalah 10. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, itu layak disebut sebagai sila destinasi karena ia merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh seluruh dinamika nilai-nilai dari sila-sila sebelumnya, ya, dan setelahnya gitu, ya. Setelah legitimasi ilahiyah ditegakkan melalui sila pertama, ya, arah dan kualitas kemanusiaan ditentukan oleh sila kedua sebagai determinasi, ya, serta tata kelola kolektif, ya, itu dimuliakan oleh sila keempat sebagai supremasi, ya, supremasi hikmat kebijaksanaan, dan sila kelima sebagai identitas, ya. Maka seluruh proses tersebut bermuara pada terwujudnya kesatuan bangsa yang utuh. Bukan sekedar kondisi sosiologis, namun juga sebagai horizon teleologis, ya, ini keadaan ideal di mana keberagaman suku, agama, budaya, dan juga pandangan hidup itu disintesiskan, ya, dalam satu kesadaran kebangsaan yang harmonis. Sebagai sila destinasi, sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia berfungsi sebagai titik temu antara yang transenden, ya, yang etis dan yang politis. Ia adalah tujuan normatif yang menjustifikasi seluruh gerak pembangunan moral, hukum, dan peradaban bangsa Indonesia. Dalam kerangka ini, persatuan bukan hanya sebagai alat untuk mencapai kemakmuran, melainkan juga pemberian makna terdalam dari keberadaan Indonesia itu sendiri, yakni sebuah komunitas historis yang dipersatukan oleh kesadaran akan asal-usul ilahiyah, ya, martabat kemanusiaan, ya, kearifan musyawarah, dan orientasi keadilan. Dengan demikian, sila ketiga Persatuan Indonesia sekali lagi bukan sekedar sebagai salah satu sila dari Pancasila, melainkan sebagai destinasi eksistensial, ya, destinasi eksistensial yang menandai tercapainya integrasi utuh antara keilahian, kemanusiaan, negara, ya, dan sejarah
dalam satu kesatuan bernama Indonesia. Personifikasi atas bangunan filosofis Pancasila itu adalah sila ketiga merupakan rumah. Sementara sila pertama, kedua, keempat, dan kelima itu sebagai fondasi. Dan bentuk rumah itu sendiri adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Fondasi yang keempat sila itu, yakni sila pertama, sila kedua, sila keempat, dan sila kelima, adalah sistem pikir atau mindset keindonesiaan yang didasarkan pada 4 sifat kepemimpinan Rasulullah, yakni fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Dalam konteks ini, Rasulullah adalah sebagai utusan Allah yang meliputi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, itu bukan sekedar sebagai salah satu sila dari Pancasila, melainkan juga menjadi tujuan ontologis bangsa Indonesia. Ia adalah destinasi dari seluruh dinamika ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam perspektif teleologis, Persatuan Indonesia merupakan bentuk final dari kehendak historis untuk menjadi sebuah bangsa yang berdaulat, setara, bermartabat, dan berkesadaran kolektif. Pertama, Pancasila, ketuhanan, itu memberikan landasan moral transendental yang merupakan sila legitimasi. Sila kedua, kemanusiaan, menegakkan kesetaraan ontologis, merupakan sila determinasi. Sila keempat, kerakyatan, mengintegrasikan kehendak politik sebagai sila supremasi. Dan sila kelima, keadilan sosial, merupakan sila identitas yang menjamin keberlanjutan kohesi nasional. Nah, keempat sila tersebut itu bergerak menuju satu horizon tujuan, yakni terwujudnya bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah manifestasi sila ketiga Persatuan Indonesia sebagai sila destinasi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.